Halo semuanya, assalamualaikum. Balik lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Kenapa tidak dikubur dalam tanah? Inilah deretan tradisi pemakaman unik di Indonesia. Jadi tradisi pemakaman yang ada di Indonesia ya, yang saya pernah tengok, ada salah satu lah video yang saya tengok di YouTube ya. Tradisi pemakaman Toraja di Indonesia ya. Nah, selain daripada itu, apakah ada lagi nih gitu kan tradisi-tradisi pemakaman yang ada di Indonesia gitu ya, seperti yang kita ketahui kan adat budaya yang berbeza-beza gitu ya. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Kalau sudah bicara tentang Indonesia dan keanekaragaman budayanya, ada banyak yang unik. Bahkan di tengah era yang penuh dengan teknologi seperti sekarang, masih banyak masyarakat yang berpegang teguh pada tradisinya. Salah satunya adalah tradisi pemakamannya. Apa saja sih yang unik dari tradisi pemakaman yang ada di Indonesia? Nah, yang cukup terkenal dengan ritual pemakamannya adalah suku Toraja di Sulawesi Selatan. Pemakaman terapung maksudnya, jenazah tidak dikubur tapi disimpan dalam lubang di tepi batu, disemayamkan di peti mati dan ditempatkan di dalam goa. Atau kalau bayi yang meninggal sebelum giginya tumbuh, dikuburkan di dalam sebuah lubang pohon. Pada intinya, jenazah disemayamkan di tempat yang tinggi. Itu karena keyakinan suku Toraja, semakin tinggi posisi makam, maka semakin dekat juga roh yang meninggal. Tradisi masyarakat Toraja ini diyakini sudah berlangsung sejak abad ke-16. Tapi, sebelum dimakamkan, suku Toraja akan mengadakan upacara pemakaman yang dikenal dengan Rambu Solo. Tahapannya, tubuh orang yang meninggal disimpan. Dipercayai arwah orang yang meninggal tetap tinggal di desa. Lalu prosesi selanjutnya, penyembelihan kerbau atau babi yang akan dijadikan sebagai hidangan di pesta pemakaman. Semakin banyak kerbau atau babi yang disembeli, diyakini akan semakin cepat arwah menuju ke puya atau dunia arwah. Kemudian jenazah akan dimandikan, dirias, dan dikenakan pakaian adat. Barulah setelah itu, jenazah diletakkan di peti mati yang terbuat dari kayu dan diarak menuju tempat pemakaman. Oh, jadi begitu ya. Ini punya tradisinya di Toraja, suku Toraja. Suku Papua juga punya tradisi pemakaman yang berbeda, tepatnya suku Asmat. Bagi budaya masyarakat suku Asmat, kematian seseorang dianggap sebagai sesuatu yang sakral. Mereka menyebut meninggalnya seseorang karena adanya roh jahat yang mengganggu dan menyebabkan orang tersebut mati. Suku di sini punya tradisi mengawetkan jasad orang yang sudah meninggal atau dikenal dengan mumifikasi. Prosesnya dilakukan dengan mengolesi jasad dengan ramuan alami yang kemudian jasadnya diletakkan di atas perapian. Tujuannya supaya jasad terkena asap sampai kulitnya menghitam. Nah, asap inilah yang membantu proses mumifikasi. Uniknya, jasadnya diposisikan dalam keadaan duduk. Nah, jasad yang sudah dimumifikasi hanya akan dikeluarkan jika ada acara-acara penting, seperti ritual adat atau ada tamu yang datang berkunjung. Tapi, tidak semua orang di suku Asmat dimumifikasi. Cuma orang-orang tertentu saja yang punya kedudukan penting, seperti kepala suku atau panglima perangnya. Atau bisa juga nih, orang-orang yang dianggap berjasa. Mumifikasi dilakukan untuk mengenang jasa-jasa mereka. Mumifikasi ya namanya. Nah, kalau di Bali, selain ngaben yang merupakan ritual kremasi, dan prosesinya sering dilakukan secara megah dan mewah, lengkap dengan iring-iringan dan hiasan, ternyata nih ada ritual yang juga tidak biasa. Ada sebuah desa di daerah Kintamani, Kabupaten Bangli, yang dikenal dengan nama Trunyan. Ini adalah desa tua Bali kuno yang dikenal sebagai sebuah desa Baliaga atau penduduk asli Pulau Bali. Ada ritual pemakaman yang berbeda dilakukan masyarakat di desa ini. Apa itu? Jenazah tidak dikubur atau dikremasi. Jenazah di sini hanya diletakkan di atas tanah di bawah pohon tarumenyan dan hanya ditutupi dengan anyaman bambu.
sedangkan tubuhnya diselimuti ama kain. Jenazah dibiarkan membusuk dan terurai sampai hanya tersisa tulang dan kerangkanya. Nah, menariknya ya, meski jenazah diletakkan di atas tanah, di sekitar desa ini tidak mengeluarkan bau apapun. Konon katanya pohon tarumenyan bisa menetralisir bau yang biasanya datang dari jasad manusia dengan aromanya yang harum. Konon katanya juga tradisi ini sudah dilakukan sejak lama. Tapi tidak semua jenazah warga desa Trunyan dapat langsung disemayamkan di tempat ini. Hanya jasad seseorang yang meninggal secara wajar, bayi dan anak-anak yang dapat dimakamkan di bawah pohon tarumenyan. Dan meski terdengar menyeramkan, pemakaman di desa Trunyan justru malah jadi lokasi favorit wisatawan loh jika berada di Bali. Di Kalimantan Tengah ada juga nih pemakaman yang unik dari suku Benuak. Nah, suku ini juga tidak menguburkan mayat di dalam tanah, tapi justru dimasukkan ke dalam kayu berbentuk bulat dan digantung di sekitar rumah. Sampai akhirnya jenazahnya jadi tumpukan tulang. Wah, dan setelah jadi tulang belulang, jenazah akan dimasukkan ke dalam kotak kayu ulin yang disangga beberapa tiang. Tapi sebelum dipindahkan ke dalam kotak ulin, jenazah akan melalui sebuah upacara pemberkatan. Upacara tersebut akan dipenuhi dengan nyanyi-nyanyian yang mendoakan orang yang telah meninggal. Masyarakat suku Dayak Benuak percaya kalau tempat menyimpan jenazah ini jadi tempat roh bersemayam. Nah, yang juga menarik ada di Desa Nagara, Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Di sini, jenazah tidak dikubur di tanah pemakaman. Jenazah dikubur di dalam air dengan ketinggian air mencapai paha orang dewasa. Prosesi ini bahkan jadi salah satu cuplikan dalam film Saranjana Kota Gaib. Mengapa jenazah dikuburkan dalam air? Itu karena kondisi daerah di desa ini minim daratan. Bahkan rumah-rumah warga didirikan di atas rawa berair. Prosesnya, jenazah akan dikuburkan dimasukkan dalam tabla atau peti mati. Tujuannya agar jasad tetap berada di dalam peti. Sebelum dimakamkan, jenazah dibawa dengan acara diapungkan di atas air. Selanjutnya, peti ini ditenggelamkan sementara di atasnya ditahan dengan kayu. Supaya peti tidak naik ke atas, warga memberinya karung pemberat di atas peti dan mengganjal dengan susunan tongkat kayu yang diikat kuat. Di Batak Karo yang mayoritas beragama Kristen ada tradisi pemakaman yang berbeda. Tradisi ini dilakukan oleh Batak Karo bermarga Sembiring. Nah, apa sih itu? Tradisi pemakaman sirang-sirang. Tradisi ini adalah tradisi pemakaman yang dilakukan dengan cara kremasi. Mengapa Batak Karo bermarga Sembiring melakukan kremasi? Karena diduga marga ini mendapat pengaruh Hindu dalam budaya mereka yang masih merupakan keturunan orang Tamil India. Ditambah, di masyarakat suku Karo ada kepercayaan yang disebut Pemena. Ini adalah kepercayaan tradisional yang menghormati roh nenek moyang dan menjaga keseimbangan dengan alam. Dari banyak literasi juga, Pemena ini punya kemiripan dengan agama Hindu, terutama dalam hal upacara keagamaan. Tradisi sirang-sirang biasanya dimulai sebelum jenazah dibawa ke tempat kremasi. Mayat dibawa ke tempat kremasi di daerah lapangan terbuka dekat dengan sungai. Setelah sampai di tempat pembakaran mayat, keluarga dari yang meninggal diminta kembali ke rumah. Yang tinggal di lokasi kremasi hanyalah dukun dengan 4 orang sindapur yang membantu dukun membakar jenazah. Proses pembakaran mayat ini sangat rumit dan mengerikan, sehingga upacara ini tidak lagi dilaksanakan oleh suku Karo marga Sembiring karena tidak ada sindapur yang bersedia. Di tanah Jawa juga ada tradisi pemakaman yang dikenal dengan sebutan Brobosan. Budaya Brobosan menjadi lambang penghormatan dari keluarga terhadap anggota keluarga yang telah berpulang. Prosesi Brobosan ini diawali ketika jenazah hendak dibawa ke pemakaman, di mana 4 orang akan memikulnya sejenak di depan rumah. Selanjutnya, anak dan cucu dari almarhum akan melangkah di bawah jenazah sebanyak 7 kali sebagai bagian dari ritual. Bahkan, Presiden Jokowi dan keluarganya juga melakukan ritual ini. Tapi perlu dicatat ya, bahwa Brobosan hanya dilakukan untuk jenazah yang telah menikah. Bagi yang meninggal dalam keadaan belum menikah, tradisi ini tidak diterapkan. Oke, jadi unik-unik
juga nih ya itu tradisi pemakaman yang ada di Indonesia gitu ya, yang tidak dikubur lah gitu kan. Macam yang saya selalu nampak tuh yang di suku Toraja gitu kan, ada yang dikubur dalam air gitu ya, tapi yang itu disebabkan minim dia punya daratan gitu kan, jadi dikuburnya tuh di dalam air. Ada juga yang diletakkan saja gitu ya, dekat dengan sebuah pohon, tapi dia tidak mengeluarkan bau gitu katanya. Jadi unik-unik gitu kan dari tradisi-tradisi yang ada di Indonesia lah gitu. Seperti yang kita ketahui kan memang punya beraneka ragam gitu kan, beraneka ragam adat budaya, kepercayaan dan tradisinya lah gitu kan. Tapi kepelbagaian tradisi di Indonesia inilah yang bikin gitu kan Indonesia tuh jadi sebuah negara yang sangat unik, sangat menarik gitu ya, dengan kepelbagaian tradisinya ya. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.